Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagian E, alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. E. Alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. 1. Alat pembayaran perdagangan internasional. A. Pengertian devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. B. Fungsi devisa. 1. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunga serta transaksi internasional lainnya. 3. Devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. C. Jenis-jenis devisa. Devisa terdiri atas dua jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. 1. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. 2. Hibah atau pemberian dari negara lain. 3. Tenaga kerja Indonesia atau TKI. 4. Sektor pariwisata. Cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. A. Cash, B. Open exchange, C. Commercial bill of exchange, D. Letters of credit, E. Private compensation. 3. Pasar valuta asing. A. Pengertian pasar valuta asing menjelaskan bahwa pasar valuta asing merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. B. Fungsi pasar valuta asing. A. Mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lainnya. C. Memungkinkan dilakukannya hedging. Hedging adalah kesempatan bagi pedagang untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kerugian. C. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing. Pihak-pihak tersebut antara lain pedagang, perantara, bank, eksportir, dan importir. Kurs valuta asing dibedakan menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing, sedangkan kurs beli adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. A. Kurs jual dan kurs beli valuta asing tanggal 20 Februari 2016. B. Kurs jual dan kurs beli valuta asing tanggal 20 Februari 2023. Penjelasan contoh soal. 1. Akomodasi perusahaan tempat Pak Johannes sebesar nilai 130 juta dibagi kurs jual 13.000 pada saat itu. Hasilnya 10.000 US dollar. 2. Hasil jual barang pengusaha Rizal eksportir Amerika ke Indonesia senilai 16.000 US dollar dikurangi 400.000 US dollar untuk membeli barang berupa celana jeans. Setelah dikurangi mendapatkan hasil sebesar 200.000 US dollar. Hasil tersebut dikalikan dengan kurs jual pada waktu itu sebesar Rp12.000 dan hasilnya 2,4 miliar. F. Neraca pembayaran internasional. 1. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. 2. Komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas dua komponen, yaitu A. Neraca berjalan. Neraca berjalan terdiri atas tiga macam neraca, yaitu 1. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. 2. Neraca jasa merupakan neraca yang berjalan terdiri atas ekspor dan impor jasa. 3. Neraca transfer adalah neraca
yang terdiri atas hibah hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal dan transfer barang dan uang. B. Neraca modal. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar debit antara lain pemberian pinjaman kepada warga negara asing, pembelian surat berharga dari warga negara asing, investasi di perusahaan asing, utang luar negeri, dan lain-lain. 3. Transaksi dalam neraca pembayaran. Ada dua jenis neraca pembayaran, yaitu A. Transaksi barang dan jasa meliputi ekspor maupun impor barang dan jasa. Ekspor barang meliputi barang yang dilihat secara fisik, misal minyak, kayu, timah, dan lain-lain. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa-jasa angkut, tourisme, asuransi, dan lain-lain. B. Transaksi modal. 1. Transaksi modal jangka pendek. A. Kredit untuk perdagangan dari negara lain atau kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain. B. Deposito bank di luar negeri atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain. C. Pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain. 2. Transaksi modal jangka panjang. A. Investasi langsung di luar negeri atau investasi asing di dalam negeri. B. Pembelian surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain atau pembelian surat-surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing. C. Utang luar negara dan pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain atau pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk negara lain. 4. Kerangka dasar neraca pembayaran. Tabel 8.10 Kerangka dasar neraca pembayaran. Neraca berjalan, neraca perdagangan, ekspor barang, impor barang, neraca jasa-jasa neto, neraca transfer, neraca modal, jangka pendek, langkah panjang, lalu lintas moneter. 5. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. A. Neraca perdagangan. Nilai ekspor dan impor barang yang ada di dalam neraca pembayaran dapat digunakan untuk menganalisis ketidakseimbangan yang terjadi. B. Neraca berjalan. Neraca berjalan dikatakan defisit apabila neraca berjalan menunjuk nilai negatif dan neraca berjalan dikatakan surplus apabila neraca berjalan menunjukkan nilai positif. C. Lalu lintas moneter. Lalu lintas moneter merupakan penyeimbang agar seluruh hasil penjumlahan dalam neraca pembayaran bernilai nol. Jadi, lalu lintas moneter bukan suatu transaksi ekonomi. Dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui apakah neraca pembayaran mengalami surplus maupun defisit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.